Cultural sensitivity itu adalah hasil belajar, jadi bukan sesuatu yang dibawa lahir. Oh, itu bukan soal budayanya. Orang tuh di mana-mana ya sama. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang rajin kerjanya, ada yang males. Nah, orang-orang seperti ini tidak bisa melihat peran budaya. Apakah cultural sensitivity ini merupakan suatu bakat yang dibawa oleh seorang manusia sejak lahir, atau ini sesuatu hal yang dapat dipelajari sih, Bu? Cultural sensitivity itu adalah hasil belajar. Jadi bukan sesuatu yang dibawa lahir, atau kita bilang misalnya sifat gitu ya. Bukan. Meskipun tentu saja ada sifat-sifat tertentu yang berpengaruh terhadap cultural sensitivity. Jadi misalnya orang yang terbuka atau orang yang fleksibel itu mungkin lebih mudah untuk menjadi culturally sensitive. Tapi bukan berarti misalnya orang yang introvert kemudian jadi tidak bisa culturally sensitive begitu ya. Jadi untuk mencapai cultural sensitivity itu ada beberapa tahapan. Beberapa ahli itu memberikan model-model bagaimana mengembangkan cultural sensitivity secara bertahap. Yang paling terkenal itu adalah modelnya Bennett and Bennett, yaitu Developmental Model of Intercultural Sensitivity. Nah, pada model-model ini biasanya yang bagian-bagian awal itu ya, yang dianggap lebih rendah, itu adalah sebuah sikap-sikap yang sifatnya ignorance terhadap peranan budaya pada perilaku. Nah, jadi mungkin sering dengar ya kalau ada orang bilang gini komentarnya, oh itu bukan soal budayanya, orang tuh di mana-mana ya sama, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang rajin kerjanya, ada yang males gitu ya. Nah, komentar-komentar seperti ini itu sebetulnya mengindikasikan adanya gejala namanya culture blind. Kalau color blind tahu ya, buta warna. Culture blind itu buta budaya. Nah, orang-orang seperti ini tidak bisa melihat peran budaya di dalam perilaku. Sehingga mereka cenderung mengecilkan peran budaya. Nah, ini kelompok yang di bawah. Mengapa dia dianggap sebagai kelompok yang di bawah? Kalau secara umum tampilannya orang seperti ini tuh belum tentu negatif. Bisa jadi bahkan sangat positif. Tetapi kalau kita lihat secara lebih mendalam, nah orang seperti ini kalau dia punya masalah dengan rekan kerjanya yang berbeda budaya, maka dia akan menyalahkan aspek orangnya. Ya, jadi dia akan bilang itu memang orangnya seperti itu. Nah, ini berarti dia merujuk kepada karakter. Nah, ini yang jadi persoalan. Karena kalau kita menyalahkan karakter pada orang yang kita rekan kerja yang kita anggap bermasalah, itu biasanya kita akan sulit membangun hubungan yang lebih baik dengan orang tersebut. Mungkin sekali padahal titik masalahnya bukan pada karakter, tapi orang ini misalnya belum memahami peran budaya di dalam perilaku, atau dibilang isunya adalah di sini culture awareness. Jadi bukan karakter tapi lebih kepada kemampuan orang itu yang tentu saja bisa dibangun, bisa dikembangkan gitu ya. Nah, lalu hal yang kedua yang juga biasanya di bagian bawah dari cultural sensitivity itu adalah sikap etnosentris, yaitu ketika seseorang menganggap budayanya lebih tinggi dari budaya orang lain. Nah, ini juga tidak baik ya, dan kita suka bilang ini negatif di dalam sebuah relasi antar budaya. Nah, tetapi meskipun ini negatif, kalau dibandingkan dengan culture blind, etnosentrism itu masih lebih tinggi. Karena dia sudah paham bahwa budaya itu ada. Cuma dia memahaminya tidak setara begitu ya. Dia menganggap budayanya lebih tinggi. Nah, untuk menghindari culture blind dan etnosentrism ini, kita perlu mempelajari cultural sensitivity dengan sistematis dan bertahap. Supaya kita bisa menerima bahkan mengelola perbedaan budaya supaya menjadi sebuah sinergi. Nah, di dalam mempelajari culture sensitivity secara sistematis, yang penting itu adalah kita tidak lepas dari akar budaya kita. Karena di sini kan nanti kita mempelajari budaya lain begitu ya. Kalau kita mau belajar budaya lain, kita harus kuat juga memegang atau berakar pada budaya kita. Nah, karena itu kita tidak boleh kehilangan jati diri. Program Kearifan Lokal Keunggulan Global itu kita adakan untuk membantu agar orang bisa mempelajari cultural sensitivity dengan sistematis, bertahap, tapi juga tanpa melupakan
nilai-nilai budaya, akar budaya dari budaya Indonesia sebagai orang Indonesia.